Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kan? Baik, bisa setelah sholat. Pastinya seger. Oke. Hari ini saya absen dulu untuk pembuka pembelajaran. Sekarang tanggal 22. Silakan masuk. Laksana. Afgan Ilham. Ahmad Maulad. Kesantin. Ahmad Raihan. Akifah Zikri. Alina Zahra. Almahera. Alvalino Lang. Ani Widiawati. Dayu Andrean. Elika Devi. Felix Excel. BC. Oh iya BC. Feliska Aquina. Feriski Zuli. Ajra Sabrina. Ika Aprilia. Intan Andini. Isatul Kusuma. Tila Laudia. Kian Kaliana. Luciana Risa. Dilvis Mahdi. Oke. Mona Lisa LKS. Nabila Dia. Nabila Hoirun. Natasha Aulia. Naila Cynthia. Neisa Sahara. Kopsis. Sing kopsis siapa? Nisa ya? Nisa kopsis. Nila Rafiatu. LKS. Real. Rizky Afrisa. Rizky Wahyu. Yama Fahrudin. Yuanita Aprilia. Yusnani. Zahra. Oke, terakhir minggu kemarin ya kita Rabu sama Jumat. Minggu kemarin kita sudah melalui kegiatan ulangan harian ya di materi bab 2. Kemudian setelah ulangan harian itu menandakan bahwa kita sudah di ujung materi. Sekarang kita memasuki ke materi baru sesuai dengan arahan saya atau informasi dari saya kemarin. Sekarang kita akan mempelajari bab ke berapa? Ketiga. Ketiga apa kedua? Ketiga. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Oh, anekdot kedua. Ketiga itu teks hikayat. Sorry. Teks apa, Pak? Teks hikayat. Ya. Bentar. Nah, ini adalah apa? Materi yang akan kita pelajari yaitu teks hikayat. Sebelum kita mempelajari teks hikayat lebih dalam, kita breaking dulu supaya yang lemes-lemes gak lemes, yang sudah seger lebih seger. Ya, sudah kenyang apa belum? Sudah. Karena sudah kenyang kita ice breaking lagi. Sudah. Sebelumnya ada ice breaking apa enggak tadi? Oh, berarti ini pertama kali ya?
Ya kayaknya supaya nggak tambah ngantuk. Oke. Oke. Kalian pernah tahu ice breaking yang macam-macam salam? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Belum. Oke. Jadi gini. Nanti ketika saya mengucapkan selamat pagi, silakan kalian mengepalkan tangan. Ya. Selamat siang silakan berdiri. Selamat sore silakan letakkan kaki. Selamat malam silakan duduk. Ya, berarti yang berdiri itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu berdiri semua. Ya, selamat pagi, mengepalkan tangan. Selamat siang, apa mana? Berdiri, berarti ganti, jangan berdiri. Selamat siang, itu tepuk tangan satu kali. Selamat sore, hentakkan kaki dua kali, tepuk tangannya satu kali, hentakkan kaki dua kali. Selamat malamnya, duduk. Saya ulangi ya. Selamat pagi mengepalkan tangan, tapi posisinya berdiri. Selamat siang itu tepuk tangan satu kali. Selamat sore hentakkan kaki dua kali. Selamat malam, duduk ya, akan tidur. Oke, sudah paham? Nanti yang salah enaknya diapakan? Najumnya apa? Jangan salah kok dikasih hadiah malah salah semua nanti. Yang nggak fokus dan gerakannya salah diapakan? Kalau itu vokalnya center. Pancasila saja. Ya. Ya Pancasila itu loh ya. Pancasila satu. Ya. Nah, masih ada bel. Oke. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Sebelum itu kita pemanasannya menggunakan jargon SMK ya. Gimana? Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Turen Bisa. Hebat. Luar biasa. Bisnis Digital Suara. Oke. Ya kalau misalkan dikasih positif gak apa-apa, tapi kita positifnya diganti dengan selamat pagi. Loh. Selamat itu aja yang benar. Selamat pagi. Loh. Kalau selamat pagi posisinya apa? Oke, selamat pagi. Selamat sore. Nah, salah. Satu, dua, maju. Oh, belum pemanasannya. Oke. Kita ulang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Oke, tepuk tangan kita. Oke. Kita lanjut ke materi inti ya. Teks hikayat. Bentar.
Nah, teks hikayat. Mari kita mempelajari teks hikayat. Yang kalian ketahui, teks hikayat ini teks tentang cerita apa? Mayang, bukan mayang. Di SMP sudah mempelajari apa enggak? Belum. Sudah ada yang belajar terlebih dahulu? Sudah sini? Tidak ada. Teks. Oke. Saya beri penjelasan ya. Teks hikayat itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa, bukan lampau, masa purba, bukan masa purba juga, masa lalu, masa zaman dahulu. Jadi teks hikayat ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian masa lalu. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Yang ketiga, teksnya berisi kemustahilan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bingung? Teks yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu yang memiliki kemustahilan dan diceritakan dari mulut ke mulut. Contohnya Gatot Kaca. Gatot Kaca kira-kira apa jargonnya Gatot Kaca itu apa? Tulang otot kawat tulang besi. Memang manusia ototnya dari kawat. Ya kan? Tulangnya dari besi. Nah, Gatot Kaca bisa terbang. Manusia bisa terbang enggak? Bisa Pak, di para layang ya? Bukan. Kemudian contohnya yang berikutnya itu maling kundang. Kemustahilannya apa maling kundang? Bisa mengutuk jadi batu. Hah? Ada apa? Kalau ibu kandung bisa mengutuk jadi batu, hanya pasti kan ada itu di sosial media yang anak TK ya itu kekerasan kepada orang tuanya, itu kan pasti jadi batu semua, ya kan? Kemudian ada Bandung Bondowoso yang membuat 1000 candi dalam waktu. Nah, meskipun candinya kurang satu kan? Itu, apakah itu masuk akal apa enggak? Enggak, aneh itu. Kemudian contoh berikutnya ada apa ya? Timun Mas, boleh. Timun Mas itu kemustahilannya apa? Timun menjadi manusia, itu kan nggak masuk akal. Keong Mas. Kemudian Pangeran Kodok, nah itu masuk ke cerita yang mustahil. Otomatis teks hikayat itu ceritanya yang pertama menceritakan tentang kerajaan ya, kalau sastra semuanya fiksi semua. Kalau teks hikayat ini yang pertama fiksi juga. Yang pertama menceritakan tentang kerajaan. Yang kedua terdapat kemustahilan, contohnya itu kesaktian tokoh. Ibu bisa mengutuk anak jadi batu. Kemudian Gatot Kaca bisa terbang. Nah itu mustahil itu. Kalau manusia bisa terbang, coba lompat. Dulu bisa terbang, tidak ada. Mana ada itu jadi batu? Tidak ada. Dia itu cerita hikayat dulu.
Kemudian yang berikutnya ada pengarangnya tidak diketahui karena zaman dahulu itu tidak ada yang namanya kertas, tidak ada mesin cetak, otomatis penyebarannya dari mulut ke mulut, bisa dari kita ke teman-teman, kita ke tetangga, kita ke anak cucu kita nanti. Nah itu penyebarannya dari mulut ke mulut. Kemudian yang terakhir teks hikayat ini selain pengarangnya selain ceritanya dari mulut ke mulut, itu pengarangnya tidak diketahui. Kan penyebarannya dari mulut ke mulut. Misalnya si A ke si B, si B ke si C, si C ke si D sampai Z. Kira-kira di R ini tahu apa enggak? Ya. Tidak tahu. Otomatis pengarang aslinya itu tidak tahu siapa. Paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Nah, itu adalah karakteristik hikayat beserta penjelasannya. Paham ya? Nah, yang berikutnya, teks hikayat ini itu sama seperti legenda. Bandung Bondowoso legenda kan? Mitos, Nyi Roro Kidul legenda, cerita rakyat. Contoh, jari ini mbahku, kata kakek saya, di belakang sekolah kita ada yang namanya Watu Godeg. Nah, Mbah Watu Godeg itu adalah leluhurnya di Turen misalkan. Beliau yang ngarani babat alas, ya kan? Orang pertama yang menduduki sejarah Turen. Nah, itu sehingga Turen menjadi maju seperti sekarang. Itu ada buktinya apa enggak? Ya. Tidak ada. Itu bisa masuk ke cerita rakyat. Kalau seperti itu bisa dikatakan pahlawan apa enggak? Pahlawan. Karena itu leluhur kita. Bukan leluhur bukan leluhur dalam hal kepercayaan, bukan. Tapi leluhur dalam artian yang mendirikan daerah seperti ini. Itu leluhurnya Mbah Watu Godeg. Paham ya? Bahkan ada mitos katanya watunya godeg-godeg. Nah itu saya tidak tahu ya. Yang penting kita harus harus melestarikan karena itu termasuk ke seni, adat istiadat dan tradisi. Kemudian kita jangan sampai mencacati dari tradisi dan adat istiadat yang ada. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, teks hikayat ini menggunakan bahasa yang sulit kita pahami. Kenapa sulit dipahami? Karena bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Melayu klasik. Teks hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Melayu klasik itu bahasanya Nusantara zaman dahulu. Sebelum terbentuk Indonesia, itu dulunya negara kita ini dinamakan Nusantara. Nah, itu bahasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Sama pada saat karya sastra tahun 1930-an, dia juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, karena kesulitan bahasa ini atau bahasa yang susah dipahami ini, nanti kalian silakan membacanya berulang-ulang ketika membaca teks hikayat ini supaya kalian bisa paham. Mengerti ya dari sini ya? Kok mantuk tok. Ngantuk real kayak mulai berat ini. Oh, mengatur fokus ya. Oke. Belum mati nyantol apanya? Arti apa ini? Arti apa yang belum paham? Oke, siapa yang di sini bisa menjelaskan ke
teman-temannya tentang penjelasan hikayat barusan. Silakan. Tidak apa-apa. Atau saya ulangi lagi? Hah? Diulangi ya? Oke. Teks intinya saja. Teks hikayat itu adalah teks yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan yang tokohnya memiliki kesaktian, dan cerita tersebut disebarkan dari mulut ke mulut. Karakteristik teks hikayat yang pertama, ada kemustahilan, tokohnya itu sakti. Ya, manusia bisa terbang, manusia dikutuk jadi batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerajaan. Ceritanya itu tentang kerajaan. Yang ketiga, apa namanya? Yang ketiga ini disebarkan dari mulut ke mulut, otomatis pengarangnya tidak diketahui, anonim. Yang keempat, menggunakan bahasa Melayu klasik, bahasa zaman dahulu, 1930-an sebelum itu. Kemudian yang kelima, alurnya maju. Teks hikayat selalu alur maju. Paham ya? Paham Mas Tel? Paham. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari teks hikayat bagian pesan yang ingin disampaikan dari cerita kepada pembaca. Jadi kalian harus membaca atau mendengarkan teks hikayat, kemudian kalian cari pesannya apa. Paham gak sini? Pesan itu sama dengan apa? Kira-kira amanat. Jadi kalian mencari amanat. Amanat itu penyajiannya ada dua. Yang pertama tersurat, yang kedua tersirat. Kalau tersurat itu ada di teks atau dijelaskan secara langsung. Kalau tersirat itu tidak ada di teks, kita harus bisa mencarinya sendiri. Paham ya? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu kita coba mencari pesan teks hikayat. Kalian suka teks apa video? Yang suka teks angkat tangan. 1, 2, 3. Yang suka video? Oke, kan kita tidak bisa memaksa. Otomatis yang suka teks silakan membaca, yang suka video menonton. Bacanya akan saya berikan linknya. Ini wifi-nya pakai yang mana? H201. Kok enggak bisa? H201 kan ya? Iya. 1, 2, 3. Enggak bisa. Iya. Oh, bisa.
Oke, yang suka membaca silakan dibuka halaman 53. Ada hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Ya, 53, benar. Lima 53 enggak ada. Halaman berapa? Oh, 56, sorry, saya ralat. Halaman 56. Itu yang suka membaca. Kalau yang suka video, ini saya sudah menyiapkan videonya. Nah, nanti kalian catat ya untuk poin-poin penting yang kalian temukan, silakan dicatat sehingga nanti kalian bisa merangkai sebuah pesan dari cerita itu dengan mudah, ya. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Nah, ini sudah siap? Kita mulai ya. Bagi yang membaca, silakan dibaca. Oke? Bagi yang suka melihat video, kita tonton bersama-sama. Kalau suaranya terlalu keras untuk yang membaca, silakan menyampaikan ya. Nanti akan saya kecilkan. Oke? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya.
dan melihat ikan todak yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan apa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datu Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau. Dasar manusia, memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, Petapa Sakti, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat kamu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kami sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untukmu, wahai Petapa Sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Nah, itu adalah teks hikayat dari
pulau apa, Mang? Pulau laut. Pulau laut yaitu pulau yang muncul di tengah-tengah laut. Nah, kemudian dikaitkan dengan ayat yang ada di depan kita itu. Secara logika, kira-kira seorang manusia bisa menyembuhkan ikan apa enggak? Yang kedua, gerombolan ikan bisa mengumpulkan tanah dan menjadi pulau apa enggak? Kemudian ini juga apa? Ikan bisa berbicara, kan itu tidak masuk ke logika ya. Ini adalah contoh hikayat. Nah, dari hikayat ini sudah kalian temukan poin-poin pentingnya? Tokohnya ada berapa? Yang pertama Datuk Mabrur, yang kedua Nakoda. Kemudian cerita singkatnya itu Datuk Mabrur di tengah. Nah, kan ini kan aneh, duduk di atas air ya, kalau kita makanya ini contoh kesaktian. Kemudian berkapan dengan keinginan mendapatkan sebuah dari pulau itu digunakan untuk kehidupan anak-anaknya. Akhirnya bertambahnya Datuk Mabrur ini mengganggu aktivitas penenangan air sehingga ikan-ikannya sakit semua. Dari situ maka ada sebuah permintaan dari ikan supaya menyembuhkan rakyatnya. Setelah itu kalau sudah sembuh akan dibalas dengan sebuah pulau. Tuh. Dari situ sekarang silakan kalian bentuk kelompok 3-4 anggota. Silakan kalian diskusikan dari video yang sudah kita tonton atau teks yang sudah kalian baca. Kalian cari pesan yang disampaikan di dalam cerita. Silakan bentuk kelompok, becanya diatur senyaman mungkin. Ya, ya, silakan membentuk kelompok 3-4 untuk lokasi mejanya nanti kalian akan sudah ya, ayo bisa. Berarti Ani ke depan. Tidak sampai 4 silakan. Misalnya ini diganti 3-3 kan bisa. Nah, itu. Terus ini juga ganti 3-3 kan bisa. Nah ya, ini kan bisa diberikan 3. Kenapa?
Ya. Ya, mencari pesan-pesan ini saya beri waktu 20 menit. Silakan kalian mencari pesan-pesannya dari ikan Saijan dan ikan toba. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Satu kelompok hanya satu pesan saja. Silakan kalian diskusikan. Ya, satu. Ayo nih, kerjakan nih, baca nih. Ini perwakilan ya? Perwakilan yang maju. Ayo dikerjakan. Ini Pak. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Gak apa-apa, lanjut. Oke, gini ya, perhatikan. Ini kan referensi kita hanya satu, yaitu hikayat Saijan dan ikan toba. Jadi jangan sampai buka ini ya, buka internet ya. Silakan didiskusikan. Oke? Jangan buka apa-apa, wis pokoknya buku aja. Ya, kalau buka buku nggak apa-apa, buku paketnya. Terima kasih, Pak. Kayak amal.
bisa apa? Hah? Bisa. Ya kalimatnya ya dipisah nggak apa-apa. Jadi siapapun yang sabar, tangguh dan pantang menyerah seperti Datuk Mabrur untuk mendapatkan baik untuk Ini ya. Pak, jadi apa? tentang pentingnya kesetiaan dan keberanian dan pantang menyerah serta lupa berjanji. Bukan. Jadi pesan apa yang disampaikan oleh cerita itu untuk kita ambil hikmahnya gitu. Jadi amanat itu kan pesan yang kita ambil untuk kita pelajari, untuk hikmah yang kita ambil. Jadi ya apa dari kejadian itu kita itu harus bagaimana? Hal apa yang bisa kita pelajari dari situ? Hikmah apa yang bisa kita tangkap dari kejadian cerita ini? Cerita ini ya nggak apa-apa, lanjut. Akan mendapatkan Namanya siapa? Datuk Mabrur. Ya. Apa itu? Yang bawah. Siapapun yang sabar, tangguh, dan pantang menyerah seperti Datuk Mabrur akan mencapai hal yang diinginkan dan juga saling tolong menolong itu bisa. Jangan jadikan satu. Lanjut. Sudah dapat? Apa? Belum semua. Apa? Ikan todak. Ya. Datuk Mabrur. Pentingnya percaya kepada Tuhan dan tidak syirik dan janji. Terus saling percaya itu. Ya. Apa? Kok bisa susah?
susah. Ya. Ya, beda. Sudah dapat? Ini salah Pak. Loh, bener sih, bener sih. Sing iki. Ya, jangan buka internet, silakan diskusikan ya. Jangan buka internet. Jangan buka internet. Ya, sudah? Sudah dapat. Ya, Bo. Kurang itu. Datuk Mabrur memiliki sifat yang mantap menjelah, ikan todak memiliki watak atau sifat amanah, amanat yang tidak dapat dipercaya. Kita harus sabar, konsisten. Bikin buat sendiri apa? Buat sendiri aja. Oke, sip. Ya, apa bagus. Namanya siapa ini? Real terus. Ini Pak namanya. Oh iya, Ahmad Raihan, Feliska, Real. Tiga-tiganya semua Pak. 3, 13, 15. Oh iya, berarti 3 ini. Iya. Sudah? Saling tolong menolong antar sesama untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama memang. Kebaikan bersama ya, nggak apa-apa. Apa? Ya nunggu habis ini. Sudah? Semuanya sudah dapat? Sudah dapat semua? Oh, belum. Yang satu.
Sudah? Rizky, Dayu, sudah? Belum? Ya. Ya. Apa? Ya, tanya apa? Boleh. Beneran? Perhatikan. Saya membutuhkan 2 perwakilan. Yang pertama perwakilan dari kelompok yang paling pojok sana. Siapa perwakilan satu saja yang maju? Ya, sekarang. Kemudian yang kedua perwakilan dari kelompok yang ini. Agak ke sini, terus. Nah, itu ya, ada serong sana. Nah, oke. Silakan diperhatikan semuanya. Ini adalah hasil mencari pesan dari dari Hikayat, Saijaan dan Ikan Toda. Silakan. Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan pesan dari teks Hikayat jadi cerita Hikayat yang tadi. Ya, terus? Pesannya, siapapun yang sabar, tangguh dan pantang menyerah seperti Datuk Mabrur akan mencapai hal yang diinginkan, dan saling tolong-menolonglah antar sesama untuk kebaikan bersama. Sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Amanat yang dapat diambil yaitu kita harus sabar dan konsisten dalam menghadapi sesuatu, atau ketika memiliki sebuah keinginan kita harus sabar dan berusaha dan menepati janji kepada seseorang yang telah kita janjikan. Ya, karena kalau sudah janji-janji tapi hanya manis itu rasanya Nah, yang
dibutuhkan itu fakta, bukan janji. Ya, itu kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke duduk. Ya, itu. Bentar, saya cek ininya dulu. Lah kok macet. Nah, ini. Oke, itu semua adalah jawaban yang baik dan saya yakin semuanya juga tidak ada kesalahan. Saya sampaikan untuk pesan yang disampaikan dari sebuah cerita atau teks hikayat yang kita pelajari saat ini itu terkandung 5 nilai yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama itu adalah nilai moral. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, moral itu adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Karena di teks hikayat tokohnya juga ada ikan, berarti yang berhubungan dengan tingkah laku. Yang kedua itu estetika. Estetika itu berkaitan dengan keindahan. Yang ketiga itu sosial. Sosial itu adalah berhubungan antara sesama manusia. Budaya berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi. Yang kelima agama, hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk pesan yang pertama tadi siapa yang menyampaikan? Ya, silakan diulangi. Hanya siapapun yang sabar, tangguh dan pantang menyerah, seperti Datuk Mabrur akan mencapai hal yang diinginkan. Dan saling tolong menolonglah antar sesama untuk kebaikan. Tolong menolong masuk ke nilai apa? Sosial, karena sesama manusia. Kemudian sabar, moral. Terus yang setelah sabar apa tadi? Pantang menyerah. Ketika boleh, moral tidak boleh. Kemudian untuk pesan yang kedua, siapa tadi? Nah, ya. Kita harus sabar dan konsisten dalam menghadapi sesuatu, atau ketika memiliki sebuah keinginan kita harus sabar dan berusaha dan menepati janji kepada seseorang yang telah kita janjikan. Nah, sabar dan konsisten masuk ke sabar itu masuk ke moral, konsisten itu moral, kemudian menepati janji itu moral. Jadi moral semua tadi. Ya, benar ya? Nah, habis ini akan saya berikan satu teks supaya kalian memahami lebih dalam dengan teks hikayat. Jadi kalian harus ini silakan dibaca. Kemudian nanti kalian cari pesannya lagi. Tetapi harus berdasarkan 5 nilai ini. Tidak harus 5-5-nya. Misalkan moral sama agama saja, tidak apa-apa sama saja, juga tidak apa-apa. Satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Ya, biasanya itu kalau tidak satu ya 2. Enggak, kalau 3 ya tanyakan. Silakan dibuka halaman 60 berapa ya itu ya? Hikayat si miskin. Judulnya halaman 60 berapa? Oh, 60 sampai 62. Silakan dibaca. Setelah dibaca kalian diskusikan. Jika ada, oh ini, perhatikan. Nanti kalau kalian membaca menemukan kata-kata yang sulit dipahami, silakan ditulis. Nanti kita bahas bersama dulu sebelum kalian mencari pesannya. Paham ya? Oke.
Oke, agar lebih cepat saya beri waktu 10 menit ya. Sampai 13.23. Apa? Ditulis dulu aja, nanti kita cari. Ini saya nulis cerita lagi dipikir apa? Jadi, ayo, pencarian.
Sudah? Oke, sudah lewat 10 menit. Kita bahas apa kata-kata yang susah dipahami dulu. Bentar. Kita buka KBBI online ya. Kalau ada bahasa-bahasa yang kalian kurang pahami, silakan kalian buka KBBI online. Di dalam KBBI online ini kita bisa mencari arti kata yang dari kata yang belum kita paham. Berbayar kan enggak? Gratis. Pak. Gratis. Saya saja harus mempunyai paket data. Ya. Kalau sebenarnya ada yang versi offline itu kalian cari di Play Store atau App Store ada KBBI online. Yang pertama, KBBI offline, sorry. Yang pertama, kalian menemukan kata apa yang susah dipahami? Telaju. Telaju itu adalah gini. Arti dari telaju itu menerima akibat, menerima sanksi. Itu telaju. Menerima akibat, menerima sanksi itu telaju. Misalkan kita ice breaking tadi ada yang salah. Telajunya apa? Membacakan Pancasila di depan. Konsekuensi, betul. Ada lagi? Mudorot itu kan dari bahasa Arab. Mudorot itu. Bentar ya, takut salah saya. Tulisannya gimana? Tulisannya? Ini. Tidak ditemukan. Ini dari bahasa Arab ini. Mudorot itu. Mudorot itu hal yang tidak perlu. Mudorot itu hal yang tidak perlu. Setahu saya. Mudorot. Hal yang buruk, hal yang tidak perlu, hal yang berlebihan. Itu. Apa? Lalu balang karbung apa? Lalu balang. Maka sekarang telah Hulu balang apa halu balang? Hah? Hulu balang. Kalau halu kan halu senengane kalian kan halu. Nah ini hulu balang. Pemimpin. Misalkan ada sebuah barisan seperti upacara kemarin, pemimpin upacara kita adalah Kemudian ada kata hatta tatkala. Kalian sering menemukan itu apa enggak? Hatta tatkala. Hatta atau tatkala. Hatta itu sama dengan seperti kemudian, itu hatta. Sama, hatta tatkala kemudian. Nah, itu. Intinya itu, kemudian, selanjutnya, lalu. Ihwalnya, ihwal benar ya, ihwal. Nah ini hal itu ihwal. Hal itu apa ya? Yang sedang dibahas itu hal. Perihal. Ada lagi yang belum? Kalian tahu menemukan upeti apa enggak? Upeti. Upeti itu bayaran. Hadiah bisa. Apa? Kesukaran itu kesulitan. Keindahan ya keindahan. Oke, dari teks hikayat itu, silakan kalian tarik satu pesan dari teks hikayat si miskin. Silakan kalian diskusikan
dan kalian tarik satu pesan, dalam waktu 5 menit kalian harus bisa pesan itu masuk ke nilai yang mana, pesannya apa. Ayo. Kan diskusi ya. Bisa sudah. Mosok. Sudah. Ayo. Miskin 20 kebutuhan. Oke. Apa? Ini mencari nilai-nilai apa? Mencari pesan, cuma pesannya itu nanti kalian tentukan masuk ke nilai yang mana gitu. Misalnya kalian mendapatkan pesan sabarlah, berarti itu pesan itu masuk ke nilai moral gitu. Silakan ditarik pesannya dulu, nanti masuk ke yang mana. Sudah? Belum, oke, banget. Ayo. Ini masih Diskusi apa? Diskusi apa? HP saya menurun. Ayo, diskusi. Terus tangan ini kecil kabel. Wes dapat apa belum? Ini dikit. Guys, ayo cepat. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Ceritanya ya enggak aneh sebenarnya. Yang membaca belum terbiasa. Kalau video tadi kan tidak menggunakan bahasa Melayu. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Oh, itu bahasa Melayu apa? Iya, itu yang kalian baca bahasa Melayu kuno. Apa? Kalau video kan kalian nggak tahu bahasa Melayunya. Kalau gini kan jadi tahu bahasa Melayunya. Kata, ya kata.
Oke, gini untuk mempersingkat waktu, takutnya nanti waktu kita nggak nutut. Siapa yang sudah? Ayo, maju. Mas Real, ayo. Mas Real, satu lagi, siapa yang sudah? Alvaleno, ayo. Sekarang waktunya laki-laki tampil, oke? Oke, tepuk tangan. Betul dulu boleh. Di sini aja. Waktunya wong lanang tampil. Oke, silakan. Oke, silakan siapa dulu? Ayo. Oke, silakan. Pesan kita harus sabar dan saling tolong menolong tanpa pamrih, jangan mengharapkan imbalan. Rendah hati dan tidak sombong agar bisa menangkai iri dengki. Oke, itu berarti masuk ke nilai apa? Moral, etika, sosial, atau yang lain? Ini. Masuk yang mana? Masuk mana deh? Sosial. Oke, ada lagi selain sosial? Moral. Oke. Untuk Mas Alvalino, silakan. Pesan moral dari cerita hikayat si miskin ialah kesabaran dan ketabahan karena si miskin dan istrinya mengalami kehidupan yang sangat sulit. Namun mereka tetap bersabar dan berusaha meskipun dihina oleh orang lain. Nah, itu. Jadi lewis omah-omah kalau sudah nikah, meskipun hidupnya sengsara, yang penting hidup bersama. Jadi laki-laki dan perempuan yang setia. Oke. Beri tepuk tangan untuk ya, itu ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, kalian mendapatkan apa kira-kira? Pengertian teks hikayat, karakteristik, nilai, pesan, amanat, contoh, ya itu. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari. Dari pembelajaran ini, kesulitan apa yang kalian terima? Bahasa. Nah, kalau bahasa sulit dipahami, berarti kita harus sering-sering literasi dan membuka KBBI online bisa, KBBI offline juga bisa. Nah, karena apa? Bahasa Melayu klasik adalah bahasa zaman dahulu. Bahasa Melayu klasik itu bisa dikatakan nenek moyang dari bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa pada zaman 1930-an yang menggunakan bahasa Melayu itu. Ya gitu, hatta, tatkala, makalah, dialah, akan, apa-apa lah itu. Banyak lah-lahnya. Itu bukan ceritanya yang aneh, tapi memang bahasanya zaman dahulu seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian sekarang saya beri tugas. Di situ ada teks yang berjudul Tarian Pena. Ya, halaman 63 sampai 66. Saya beri suatu masalah. Silakan setelah kalian membaca itu, masalahnya satu. Pesan apa yang terkandung dalam teks itu yang berhubungan dengan nilai moral? Hanya moral saja berarti ya? Satu itu saja. Silakan ditulis dulu. Ya, tugas. Pesan moral saja. Tarian si pena.
Tarian pena ya? Ya, tarian pena. Pesan moral apa yang disampaikan dalam teks tarian pena? Ya. Jadi hanya moral saja. Oke, berarti tugas berikutnya yaitu yang pertama kalian membaca dulu teks tarian pena. Ya, kalian baca sama kalian pahami kata-kata arkaisnya. Tahu kata arkais? Kata arkais itu kata yang berhubungan dengan kerajaan dan itu kata yang digunakan pada masa lampau. Melayu klasik itu arkais. Kemudian kalian cari maknanya juga supaya kalian ini tahu alur ceritanya bagaimana. Setelah itu minggu depan akan kita bahas tentang nilai moral yang ada di dalam teks tarian pena. Hanya nilai moral saja. Paham dari sini? Paham dari sini? Waduh, mulai lemas masuk iki S2 gimana? Paham dari sini? Itu, kalau gitu kan semangat. Apa? Sebelum saya tutup, perhatikan. Sebelum saya tutup, silakan jika ada pertanyaan disampaikan. Misalnya, Pak Rizal hari ini kok materinya menggunakan bahasa yang sulit. Nah, silakan ditanyakan. Terserah apapun pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Tidak apa-apa random, yang penting ada kaitannya dengan materi kita. Tidak ada? Silakan. Kenapa kita kok harus belajar dari bahasa? Nah, oke, ada pertanyaan mengapa kita harus mempelajari bahasa Melayu klasik? Karena gini, kita akan belajar itu karya sastra di bahasa Indonesia ya. Seperti kita tidak boleh melupakan nenek moyang kita. Kita mempelajari sastra, itu sastra modern sama sastra kuno atau masa lampau, sastra yang lama. Nah, dari keduanya ini otomatis kita harus mempelajari bahasa yang terdiri di karya sastra lampau. Ini bukan sebuah kewajiban, hanya saja kalian supaya mengenal. Oh, ini karya apa? Ini bahasa Melayu. Oh, Melayu klasik itu seperti ini. Hanya mengenali saja. Misalkan kalian tertarik dan ingin mendalami, tidak masalah. Kalau kalian tidak suka, lupa sulit gini. Ya, yang penting kalian kenal dulu. Nanti kalau kenal kan bisa PDKT. Nah, sama seperti ini. Itulah ya kan. Berawal dari kenalan, kemudian nyaman. Ya, itu. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari struktur dan kaidah bahasa. Disiapkan, boleh belajar terlebih dahulu di rumah. Nanti kita perjalanan kelas. Untuk hari ini
Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua. Jangan lupa tetap semangat untuk mata pelajaran berikutnya. Siap? SMK? SMK? SMK Negeri 1 Duren? Bisnis dari? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya.